Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa bersama Ibu Dayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pengaruh ejekan terhadap perkembangan anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita punya anak yang masih kecil tentu kita sayang-sayang anak ini dan kita panggil dengan nama yang baik. Tentunya supaya dia bangga dengan namanya. Tetapi masalahnya timbul ketika anak ini mulai bersosialisasi, keluar rumah dan ke sekolah segala macam. Seringkali kan kita mendengar sendiri itu anak kita itu diolok-olok, entah karena fisiknya, entah karena ya tingkah lakunya gitu Pak ya. Dengan ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita sebagai orang tua aja mendengarnya itu sakit hati gitu Pak ya. Karena anak yang demikian baik kok diolok-olok seperti itu. Sebenarnya pengaruhnya besar enggak sih Pak gitu? Olokan itu terhadap perkembangan anak ini. Besar kecilnya memang tergantung pada beberapa faktor Pak Gunawan. Namun memang pada dasarnya ejekan teman itu berdampak lumayan terhadap perkembangan jiwa si anak. Saya kira anak-anak ini memang bisa kejam ya dalam mengolok-olok sesama temannya. Dan saya mengingat firman Tuhan di Amsal ayat pasal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Memang ada orang-orang yang memang senang ya mengejek teman supaya justru hatinya disenangkan oleh ejekan-ejekan tersebut. Saya masih ingat waktu saya bekerja di rumah sakit jiwa, ya ada pasien yang menderita gangguan, merasa sangat minder sekali. Dan salah satu hal yang dia katakan adalah sejak kecil dia dikata-katai orang. Nah dalam hal ini karena dia gemuk dikata-katai orang, gendut, gembrot dan sebagainya. Jadi ejekan-ejekan yang menertawai fisiknya biasanya itu akan berdampak pada si anak. Ada lagi anak yang dikatai dengan julukan-julukan hewan. Nah biasanya yang akan lebih terkena adalah anak perempuan. Pada umumnya anak-anak perempuan itu tatkala memasuki usia remaja akan menjadi sangat peka dengan penampilan fisiknya. Karena memang nggak bisa disangkal ya bahwa masyarakat atau teman-teman sejawatnya akan menyoroti penampilan fisik seorang gadis. Oleh karena itulah ada kecenderungan anak-anak remaja yang wanita mengalami krisis konsep diri pada masa remaja. Karena ya salah satu penyebabnya itu. Dia tahu dia akan dinilai berdasarkan penampilan fisik, jadi harus tampil menarik. Nah, apa yang terjadi kalau dia tidak menarik dan bahkan setelah menerima julukan atau ejekan dari teman-temannya, misalnya gajah lah atau beruang lah atau apalah dan sebagainya. Nah, tidak bisa tidak julukan ini atau ejekan ini akan seperti tikaman pedang tadi itu, yang bukan saja menusuk hatinya, tapi juga merobek penilaian dirinya yang positif menjadi negatif. Ya, tapi kan menjadi apa? Sifat anak-anak itu nggak boleh dalam keriangan mereka itu, mereka nggak terlalu serius sebenarnya, tapi ya mengolok dan diolok gitu loh Pak. Betul. Tadi Pak Gunawan bertanya berapa besar dampaknya. Iya. Nah dampak itu memang bergantung pada beberapa faktor Pak Gunawan. Faktor yang pertama adalah begini. Idealnya sebelum anak-anak masuk ke sekolah, jadi kira-kira 4-5 tahun pertama dalam kehidupannya, anak itu mendapatkan kasih sayang yang sangat kuat dari orang tuanya. Dan menerima banyak tanggapan-tanggapan positif dari orang tuanya tentang keberadaan dirinya. Sehingga waktu dia masuk ke dalam kancah sekolah, pada usia 5-6 tahun, sedikit banyak dia sudah menerima bekal dari orang tua.
bekal yang mengatakan kepada dirinya bahwa dia adalah seorang manusia yang berharga. Waktu dia dicintai, waktu dia diperhatikan, tidak bisa tidak, yang dia akan terima adalah suatu keyakinan bahwa dia seseorang yang berharga. Begitu berharganya sehingga orang tua meluangkan waktu untuk mengasihi dan memperhatikannya. Dengan bekal itulah, dia memasuki pergaulan sosial di luar rumah, yakni sekarang di sekolah. Waktu teman-teman mulai mengejek-ngejeknya, ejekan itu tentu akan tetap menyakiti hatinya. Namun bekal dari rumah itu, yang terus-menerus dia juga alami seiring dengan perkembangan usianya, akan menjadi seperti tameng yang menolong dia melawan atau tidak menerima ejekan dari teman-temannya. Yang berbahaya adalah kalau memang anak ini tidak mendapatkan bekal dari orang tua, dia justru sering merasa dirinya tidak berharga karena tidak dikasihi, kurang diperhatikan. Nah, terus di sekolah mendapatkan ejekan-ejekan yang menyakiti hati seperti itu. Nah, ejekan itu benar-benar seperti suatu vonis kebenaran bahwa engkau adalah memang seperti kerbau, seperti hewan, seperti babi dan sebagainya. Nah, akhirnya konsep dirinya langsung akan menjiplak tuduhan atau label-label yang telah dia terimanya dari teman-temannya itu. Ya. Kalau dalam hal ini Pak Polres, kita tidak bisa melarang anak orang lain itu untuk mengolok-olok anak kita gitu ya. Nah, sekalipun dia sudah dibekali dari rumah sebelum masuk ke sekolah, tapi ketika dia diejek, itu biasanya apa reaksi anak ini? Anak biasanya malu sekali karena dia ditertawai oleh teman-teman. Selain dari malu, anak juga memang merasa sakit hati. Namun sekarang masalahnya adalah ada anak yang bisa membalas. Nah, kalau dia mempunyai kekuatan tertentu, terus mempunyai kelompok teman-teman tertentu, dan dia lumayan percaya diri, dia akan membalas ejekan tersebut. Atau dia akan tidak mengakui ejekan tersebut dengan berkata, oh saya nggak begini, kamu yang begini, dan sebagainya. Nah, perlawanan itu sedikit banyak akan menolongnya, akan melindunginya. Yang kasihan adalah kalau ini terjadi pada anak yang tidak berdaya melawan. Nah, anak-anak nggak semua sama. Tapi anak-anak yang lebih aman adalah anak-anak yang mempunyai banyak kesamaan dengan teman-teman sejawatnya. Yang lebih merepotkan adalah kalau memang dia itu lebih banyak kelainannya atau perbedaannya dibandingkan dengan kesamaannya. Karena apa? Anak-anak yang sama akan berkelompok dan menyudutkan yang paling berbeda itu. Dan yang berbeda sendirian tidak akan mampu untuk melawan kelompok teman-temannya yang mengeroyoknya itu. Nah, pada kasus seperti ini, si anak biasanya akan merasakan tekanan yang luar biasa. Namun seringkali yang terjadi adalah anak-anak pada usia-usia misalnya 8, 9 sampai usia 12, 13 tahun, apalagi remaja jarang memberitahukan orang tuanya. Kebanyakan dia simpan sendiri. Alasannya apa? Saya kira salah satu alasannya adalah begini. Dia sudah diejek-ejek, berarti dia itu sudah diperlakukan sebagai pihak yang lemah oleh teman-temannya. Dan dia pun tahu dia lemah karena dia tidak berdaya melawan keroyokan teman-temannya. Kalau dia pulang mengadu kepada mamanya datang besok ke sekolah membela dia. Hari lusanya dia makin diejek-ejek karena dia merasa dirinya benar-benar seperti anak mama yang makin melemahkan posisinya di hadapan teman-temannya. Jadi seringkali dalam posisi terjepit ini si anak merasa tertekan luar biasa. Tidak bisa mengadu ke rumah, tapi tidak berdaya melawan keroyokan teman-temannya. Nah, itu untuk mengatasi bagaimana, Pak? Yang menjadi masalah adalah seringkali anak-anak nggak cerita dengan kita ini, Bu Ida. Kalau dia cerita akan lebih baik ya. Tapi seringkali tidak bercerita. Saya ingin satu kisah yang positif di mana anak itu bercerita. Ini dikisahkan oleh seorang pendeta. Memang
Dia bermukim di Amerika, namanya pendeta Bill Hybels. Suatu malam dia itu sedang siap-siap untuk menonton suatu acara televisi kegemarannya. Kala dia sedang mau turun menonton, dia melihat putranya sedang murung dan hanya tiduran di atas ranjang. Kemudian dia bertanya kepada si anak, "Kenapa sih kamu murung sekali?" Si anak diam, tidak menjawab. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk membaringkan diri di sebelah si anak itu. Dia tanya lagi, "Ada apa?" Si anak tetap murung, tidak mau cerita. Nah, pendeta Bill Hybels mulailah mengalami konflik di sini. Terus menemani si anak yang gak mau diajak bicara atau turun menonton acara televisi kegemarannya. Dia sangat berdebat-debat ya. Turun nonton apa jangan. Turun nonton apa jangan. Sebab si anak juga gak mau diajak ngomong. Tapi akhirnya dia memutuskan tidak jadi tonton. Dia tetap membaringkan diri di sebelah si anak. Setelah itu dia hanya diam, membaringkan diri, tidak lagi bertanya. Tiba-tiba si anak menoleh kepadanya dan setengah berteriak berkata, "Tadi di sekolah teman saya mengejek saya dan saya lupa ejekannya apa." Tapi setelah dia berkata begitu, si anak menangis terisak-isak dengan sedihnya. Nah, disitulah pendeta Bill Hybels berkesempatan menghibur si anak, menguatkan si anak. Nah, dan memang dalam cerita tersebut pendeta Bill Hybels menekankan bahwa kita harus memberikan prioritas kepada anak-anaknya. Tapi intinya adalah pada saat itu si anak memang terbuka. Nah, kenapa terbuka? Karena si orang tua menyediakan dirinya. Anak cenderung akan takut sekali bercerita kepada orang tua kalau orang tua itu bersikap dua hal, yang dua ekstrim. Pertama, anak akan takut dan enggan bercerita kalau orang tua itu tidak menunjukkan perhatian. Nah, daripada dia cerita, orang tua nggak menanggapi, mendingan dia tidak usah cerita. Jadi orang tua mesti mengkomunikasikan kesungguhannya untuk mau mendengarkan si anak. Baru anak akan cerita. Bagaimana menunjukkan kesungguhan tersebut? Ya, orang tua bisa mengajak bicara anak pada kesempatan-kesempatan yang muncul. Menanyakan tentang keberadaan si anak di sekolah, dalam pergaulan dan sebagainya. Meskipun tidak usah terlalu sering ya. Nah, itu menunjukkan kesungguhan orang tua, kesiapannya untuk mendengarkan si anak. Tapi ada reaksi orang tua yang kedua, yang juga bisa memadamkan keinginan anak untuk bercerita kepada orang tuanya. Yang kedua adalah orang tua yang terlalu protektif. Jadi seolah-olah orang tuanya itu seperti serikandi, pendekar. Dan si anak tahu kalau saya cerita, mama akan datang seperti pendekar ke sekolah, membawa pedang, dan akan siap membabat anak-anak yang mengejek saya. Nah, dia akan ketakutan juga. Kalau dia takut, masalahnya tambah runyam nanti. Begitu. Ada yang orang tua yang mengatakan, nggak usah dianggap lah, itu cuma main-main aja teman-temanmu itu. Anggapan seperti itu bijaksana nggak? Saya kira yang bijaksana adalah mengakui bahwa itu melukai hati si anak. Nah, taunya bagaimana? Orang tua harus tanya, bagaimana perasaanmu suatu dia berkata hal itu kepadamu? Nah, anak akan berkata, ya saya nggak mau dia ngomong begitu. Dan orang tua bisa bertanya, kamu marah? Iya. Terus bisa tanya juga, kamu sedih? Iya. Kamu malu juga ya? Iya. Nah, waktu kita bertanya dan mendapatkan konfirmasi bahwa si anak memang terluka, kita memberikan rasa pengertian kita dengan berkata, saya mengerti atau mama atau papa mengerti ya, engkau pasti sakit hati. Dan memang orang tidak boleh berkata-kata seperti itu kepada siapapun. Itu perkataan yang sangat menusuk hati orang dan dia harus menyadari hal itu. Nah, kita bisa berkata seperti itu. Misalkan kita melihat anak kita dikeroyok. Apa yang kita harus lakukan? Kita bisa bertanya kepada anak, apa yang bisa kita lakukan? Biar anak memberitahu kita. Nah, kita bisa menawarkan bantuan kita. Kita bisa berkata, perlu nggak papa atau mama ke sana untuk bicara dengan teman-temanmu? Kalau dia berkata dengan cepat, jangan, mama jangan datang, nanti mereka akan tambah mengejek saya. Udah. Dan kita berkata, oke,
Mama nggak akan datang. Sebab mama percayakan kamu untuk menghadapinya. Tapi di rumah kamu mau cerita, silakan cerita dengan mama. Nah, dengan kesepakatan itu, si anak lain kali lebih mempunyai keberanian bercerita kepada orang tuanya. Jadi harus menanyakan dulu, menawarkan diri ya. Betul. Kasihan kalau anak itu lemah dan nggak dibela. Betul. Terus-terusan gitu. Betul. Betul. Sebab memang anak-anak kecil itu ya, entah mengapa di dalam kelas selalu akan ada 1-2 anak yang ditunjuk ya sebagai sasaran ejekan. Setiap kelas. Nggak pernah kosong itu saya lihat. Dan disitulah saya kira memang kita bisa melihat bahwa manusia berdosa. Bahkan sejak kecil. Dia tahu itu menyakiti hati orang. Tapi demi kesenangan bersama tetap diejek-ejek. Tetap diolok-olok. Seperti itu. Nah, kalau seandainya ejekan atau olokan itu tadi tidak mendapat tanggapan yang positif, artinya anak tidak dibekali di rumah dan dia pun juga tidak berani melawan anak ini, pengaruhnya apa untuk kehidupan dia selanjutnya? Dia melihat dirinya dengan negatif, bahwa dia adalah orang yang jelek, tidak menarik, seburuk itulah seperti yang dikatakan teman-temannya. Dengan kata lain, dia akan mempercayai olokan temannya. Nah, disinilah orang tua harus berfungsi, sebab orang tua lah yang bisa menetralisir ejekan tersebut, supaya ejekan itu tidak menjadi bagian konsep diri si anak tentang siapa dirinya. Nah, kalau orang tua tidak masuk di sini, anak takutnya akan memasukkan ya, mengintegrasikan olokan tersebut sebagai bagian dari dirinya. Dia adalah orang yang jelek, tidak menarik, sehingga akan benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya nanti, terutama dalam kaitan dengan lawan jenisnya. Dia akan menjadi orang yang takut dan tidak percaya diri. Begitu. Apakah mungkin yang terjadi sebaliknya, Pak? Dia akan membuktikan bahwa dia tidak seperti apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Kebanyakan anak yang akan membuktikan, yang bereaksi dengan gagah, adalah memang anak yang sudah gagah. Memang dia sudah mempunyai keyakinan diri yang lumayan baik. Begitu. Tapi justru untuk anak yang lemah, ejek-ejekan itu benar-benar akan benar-benar merusakkan dia. Dan itu akan terbawa terus sampai dia dewasa. Mungkin tidak sampai dewasa, tapi sekurang-kurangnya sampai masa-masa usia remajanya. Nah, mudah-mudahan setelah dia usia remaja akan terjadi perubahan, baik perubahan fisiknya. Misalnya dia tadi gemuk, sekarang makin kurus, makin ramping. Wajahnya dulu kurang menarik, sekarang makin hari makin menarik dan sebagainya. Atau perubahan lingkungan, di mana lingkungannya yang baru, di sekolah yang baru misalnya, lebih menerima dia. Jadi perubahan-perubahan itu akan menolong. Nah, hal lain juga yang penting adalah pertumbuhan rohaninya. Sebab tatkala dia bertumbuh dalam Tuhan, mengerti siapa dirinya dalam Tuhan, dan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, apalagi penerimaan yang hangat dari rekan-rekan segerejanya, nah, itu akan menetralisir olokan-olokan yang pernah dia dengarnya dulu. Nah, bagaimana kalau olokan atau ejekan itu justru terjadi di dalam rumah, gitu Pak ya? Dilakukan oleh saudaranya atau bahkan orang tuanya, gitu ya, yang mengolokkan bodoh atau apa, itu kan bisa terjadi gitu Pak, di dalam sebuah rumah tangga. Betul. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang Yusuf. Yusuf itu selalu diolok-olok sebagai pemimpi kalau saya keliru itu tuh. Iya. Iya. Kalau terjadi dalam rumah, Pak Gunawan, sudah tentu efeknya lebih pribadi ya. Efeknya akan lebih masuk ke dalam, lebih benar-benar memberi dampak yang negatif saya lihat. Sebab kalau terjadi di sekolah saja dan dia lemah tak berdaya, setiap hari dia ke sekolah, dia sebetulnya merasa tertekan. Tapi ya, dia masih bisa berkata, jam 12 saya pulang, atau jam 3 saya pulang, dan saya tidak usah bertemu dengan teman-teman itu. Atau dia masih bisa berkata, ada teman-teman yang masih mau menerima saya. Namun kalau di rumah, nah ini yang susah. Dia nggak bisa lagi melarikan diri dari rumah sebagai anak kecil. Dia terpaksa mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh ibu atau bapaknya atau kakaknya dan sebagainya.
dampaknya lebih menghancurkan dia. Lebih menghancurkan dia. Tapi manusia itu memang lentur ya Pak Gunawan. Jadi manusia itu enggak hanya terdiri dari satu sisi. Jadi dalam anugerah Tuhan bisa saja seperti ini. Di rumah tidak mendapatkan dukungan, malah dihina. Tapi di sekolah justru dia diterima dan mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya secara akademik atau lain-lain. Nah, itu sedikit banyak akan menetralisir. Nah, anak-anak yang di rumah mendapatkan banyak tekanan atau penghinaan, sedangkan di luar mendapatkan pengakuan dan penerimaan, hampir dapat dipastikan pada waktu dia remaja, dia mulai akan jarang berada di rumah. Dia akan habiskan kebanyakan waktunya di luar rumah. Karena disitulah dia mendapatkan rumah yang sesungguhnya. Mungkin memanggil anak itu yang paling tepat ya dengan namanya itu Pak ya. Betul. Supaya tidak terjadi salah tafsir atau apa gitu kan. Betul. Anak-anak itu peka ya. Kita harus selalu sadari dan jangan beranggapan bahwa perasaan anak sama dengan perasaan orang tua. Karena kalau orang tua berpikir seperti itu, orang dewasa sudah memiliki kemampuan berasionalisasi atau kemampuan menjelaskan suatu peristiwa, suatu keadaan yang abstrak. Anak-anak belum bisa. Jadi waktu dia dikatai atau dipanggil-panggil dengan olok-olokan yang menggelikan tapi sebetulnya merendahkannya, dia tidak bisa menjelaskan itu. Dia hanya bisa menerimanya. Kalau orang dewasa bisa berkata, oh saya nggak begitu kok. Buat apa saya dengar? Habis perkara. Anak-anak tidak bisa berdalih seperti itu. Apalagi pada usia-usia di bawah 12 tahun. Di mana daya pikiran abstraknya masih lemah. Dia terpaksa menerima. Apalagi kalau yang memanggil orang tua sendiri. Yang dia percayai sebagai orang yang paling tahu kebutuhannya dan yang membesarkannya. Jadi dia akan terima itu sebagai suatu kebenaran. Tapi kalau itu sifatnya sangat buruk, atau misalnya seperti anak kecil kalau misalnya terlalu lama ya, seperti emak, bukan emak gitu, kita tidak usah ngolok lagi gitu. Kalau dia memang menunjukkan sikap tidak suka, saya kira iya, jangan diulang lagi. Betul. Sebab sekecil apapun ya, anak-anak itu sudah bisa ya meminta penghargaan. Begitu. Waktu kita tidak melakukannya lagi, dia tahu dia dihargai. Begitu. Kecuali memang untuk atau dalam kasus-kasus yang bercanda secara jarang-jarang, dan dia pun juga menolaknya secara bercanda. Nah itu lain, nggak apa-apa ya. Sebab dia tahu kita nggak memanggilnya seperti itu. Yang berbahaya adalah yang mengejek dengan nada sinis atau untuk mengatai dia, untuk menekankan bahwa engkau itu seperti itu bodohnya atau dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Itu benar-benar akan membuat anak sangat terhina. Begitu. Ya, tapi olokan diantara saudara kandung apa biasanya itu terjadi karena iri hati gitu loh Bapak. Ya seperti kasusnya Yusuf itu, tapi itu sampai sekarang pun ya seperti itu. Jadi misalnya kakaknya iri terhadap adiknya, dia memanggil adiknya itu dengan olokan atau sebaliknya. Betul. Jadi menutupi rasa irinya tadi dengan olokan. Nah itu kita sebagai orang tua harus bersikap apa? Kalau memang itu akan berdampak ya, kita tahu itu menyakiti hati anak kita, kita harus memarahi. Kita harus memberitahu kepada si kakak atau si adik, tidak boleh mengolok seperti itu lagi. Nah waktu dia mengulangnya, kita patut memarahi. Jadi kita membela yang ditindas, yang lemah itu. Saya kira itu yang pentingnya. Sehingga si anak merasa bahwa dia memang ya dihargai. Gitu. Memang kita harus hati-hati dengan menggunakan kata-kata kita ya. Betul, karena memang sekali lagi anak-anak itu peka. Dan saya mau tekankan bahwa anak membentuk konsep dirinya melalui informasi yang dia dengar dari orang lain. Jadi anak-anak itu waktu lahir tidak memiliki informasi tentang siapa dia. Informasi tersebut dia peroleh dari lingkungannya, teman-teman atau orang tua atau kakak adiknya. Nah dari informasi tersebutlah dia mulai membentuk gambar atau membentuk konsep siapa saya. Nah jadi yang akan masuk nggak bisa enggak, olokan juga masuk itu, menjadi bagian dari dalam konsep dirinya.
Namun kalau dia memang mempunyai banyak kekuatan dan dukungan, dia akan bisa menetralisir yang negatif tersebut dan hanya mempertahankan yang positif. Jadi kalau dalam dirinya kurang dukungan orang tua yang bisa memahami dan menerimanya, serangan dari luar itu akan dengan kuat menguasai konsep dirinya. Dan itu akan melumpuhkan keyakinan dirinya di kemudian hari. Ada orang tua yang memberikan tekanan bahwa bagaimanapun juga anak ini adalah karunia Tuhan, jadi diciptakan oleh Tuhan, suatu ciptaan Tuhan yang pasti akan dihargai oleh Tuhan sendiri, paling tidak oleh. Betul, betul. Jadi merasa memang ada yang pasti ada yang menghargai dia itu. Betul. Nah itu yang perlu kita komunikasikan kepada anak ya. Dan yang penting juga adalah sejak kecil orang tua memang harus mempunyai komunikasi yang akrab dengan anak. Dan sekali-sekali bertanya, teman-temanmu apakah mengolokmu, pernah nggak mereka meledekmu atau apa, sejak usia kecil. Sehingga dari usia kecil dia mulai berani berbicara dan dia tahu kita nggak akan merugikannya atau mempermalukannya di depan teman-temannya, sehingga dia merasa aman dan mulai cerita. Sebab meskipun dia diolok di rumah, di sekolah, kalau di rumah dia bisa bercerita dan mendapatkan feel penawar dari orang tua, itu benar-benar akan menawarkan ya, akan menetralisir dampak negatif yang diterima dari sekolah. Dan di situ memang dibutuhkan pengorbanan orang tua, baik dalam hal waktu maupun perhatiannya, Tepat sekali, tepat sekali. Ya, jadi saya rasa ya kita semua itu pasti mengharapkan anak-anak kita tumbuh dengan baik, menghadapi ejekan dan sebagainya itu dengan kita memberikan respon yang positif terhadap anak-anak kita. Betul. Ya, jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang pengaruh ejekan terhadap pertumbuhan anak bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, tanggapan, serta pertanyaan dari Anda sekalian sangat kami nantikan. Dan kami mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.